Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pointers, terima kasih telah bergabung dengan channel yang sederhana ini. Poin 1. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salat dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap muslim. Sebab dengan sifat salat yang seperti itulah, seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sebagai muslim kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam sholat, karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala seseorang meski tidak membatalkannya. Agar sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam sholat. Berikut 11 perbuatan yang terlarang dalam sholat. 1. Mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangan ke arah langit ketika berada di dalam sholat, atau pandangan mereka tidak akan kembali pada mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 229. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras, bahkan para ulama telah sepakat atau ijma akan keharamannya. 2. Menoleh tanpa keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan, namun jika menolehnya tidak ada hajat maka ini terlarang, karena merupakan perampokan dari setan pada seorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seorang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. 3. Membunyikan jari-jari tangan. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering, maka haram hukumnya. Namun jika kadang kala saja, maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Syu'bah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku gerakkan jari-jariku sehingga menggerakkan suara. Tatkala selesai sholat, ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dan dihasankan oleh Syekh Albani. 4. Menguap. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus, karena apabila kita menguap, hendaknya menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan kita dan tidak membiarkannya terbuka lebar sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan. Apakah apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya menahan semampunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Memejamkan mata. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bukankah termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata ketika sholat? Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan tangannya ketika sholat gerhana karena ingin meraih setangkai anggur tatkala melihat surga. Demikian juga ketika beliau melihat neraka dan wanita pemilik kucing serta pemilik perisai yang berada di dalamnya. Begitu pula ketika beliau menahan hewan yang ingin berjalan di hadapannya. Lantas beliau, Ibnul Qayyim, menyebutkan beberapa hadis yang menguatkan perkataannya. Kemudian berkata, maka dari hadis-hadis ini dan selainnya dapat diambil faidah bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memejamkan matanya ketika sholat. 6. Membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring. Hal ini dilandasi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seimbangkanlah kalian ketika sujud dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sebagai orang muslim, kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang membentangkan lengan di atas lantai, karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. 7. Merapikan baju ketika sujud. Maksudnya mengumpulkan dan menahannya agar tidak terurai di tanah. Dan masuk dalam larangan ini merapikan ujung lengan baju atau celana. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk sujud di atas 7 tulang dan dilarang dari merapikan rambut serta pakaian ketika sholat. Hadis Bukhari dan Muslim. 8. Duduk iqa.
Duduk Iq'a adalah duduk dengan posisi pantat terletak di antara dua betis, yaitu dengan menempelkan pantat di tanah lalu mengangkat kedua betis serta meletakkan tangan di atas tanah. Sifat duduk semacam ini tidak diperbolehkan dalam sholat karena menyerupai duduknya setan dan anjing. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyifati sholat Nabi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari uqbatus syaitan. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud uqbatus syaitan adalah Iq'a sebagaimana penjelasan di atas. 9. Sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit apabila masih mampu sujud di atas lantai, maka ia wajib melakukannya. Namun bila ia tidak mampu, maka cukup berisyarat saja dengan kepala dan tidak wajib baginya meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud di atasnya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau menjumpainya sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya. Lalu Rasulullah berisyarat agar ia membuang kayu itu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jauhkan bantal tersebut darimu. Jika engkau mampu sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka cukuplah menggunakan isyarat. Dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu." Hadis riwayat At-Tabrani. 10. Membersihkan kerikil pada tempat sujud dan melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Banyak sekali yang melalaikan kita dalam sholat, termasuk dengan membersihkan kerikil pada tempat sujud serta perbuatan sia-sia lainnya. 11. Berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Itulah 11 hal-hal yang dilarang dalam sholat untuk dilakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat poin 1 yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus kami dengan subscribe, like, dan share terus video ini agar kami tetap bersemangat menghadirkan video-video poin 1 selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.